Ya, Shalom Bapak Ibu semua. Boleh berikan salam buat kanan kiri Bapak Ibu dan katakan saya senang melihatmu di sini. Ya, berikan senyum yang terbaik ya Bapak Ibu ya. Ya, hari ini kita akan melihat, kita diberikan perspektif baru mengenai waktu, keluarga, dan panggilan hidup. Bicara tentang marketplace dan juga di pelayanan. Tapi sebelumnya kita akan melihat satu video singkat dari pembicara kita. Mari kita saksikan bersama. Ya kalau papa itu growing up kayak papa kerasanya kayak perfect banget gitu, kayak udah sukses karir terus ministry, kayak motornya nggak habis-habis gitu kayak kayak always looking to serve or looking to do better. Tapi ya kalau dari papa I learned a lot kayak time management and also prioritization. Kayak he cares a lot about his family, kayak the way he cares for us, tapi juga untuk care untuk oma sama ya keluarga semuanya. So and learning how to be a good father. Walaupun papa banyak kerja ya, baik sangat sibuk, tapi selalu membuat waktu untuk kita kayak nonton pertandingan bola. Aku pertandingan bola basket. Walaupun kalah. Tapi papa selalu di sini. Ya, mama selalu mengajak kita untuk mengasihi orang. Mama nggak pernah, semua orang tahu lah, mama nggak menghakimi orang walaupun siapapun mereka, kenal nggak kenal, keluarga nggak keluarga. Dan itu sampai sekarang aku bawa terus lah sampai ke Amerika, ke hidup saya. Ya mama itu show us gimana cara live a very Christ kayak focused life. Kayak mama selalu very prayerful, selalu doain kita walaupun kita lagi mungkin faith kita agak susah, mama selalu doain dan selalu always lead us towards Christ. Ya, Bapak Ibu, kita mungkin berpikir biasanya keluarga atau orang tua yang memberikan waktu untuk anak-anaknya itu adalah orang tua yang mungkin santai dan tidak punya kerjaan. Nah, ini berbeda sekali ya Bapak Ibu. Beliau ini adalah punya tanggung jawab yang sangat besar. Dan beliau ini adalah harus ada tanggung jawab di dalam pekerjaan dan juga di dalam pelayanan. Beliau adalah Bapak Christian Kartawijaya. Sehari-hari beliau menjabat sebagai CEO, Presiden Direktur PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Dan ini adalah perusahaan yang sangat besar Bapak Ibu dan mempekerjakan ribuan karyawan dan memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, namun di tengah-tengah kesibukan mereka Bapak ini, dia juga seperti mungkin kalau kita melihat ya CEO yang menyamar ya di Dracin ya. Nah, dia juga menyamar juga Bapak Ibu ya, tapi ini real life di dalam pelayanan. Jadi Bapak Christian ini sebagai ketua Dewan Pembina di Yayasan Unike, mungkin rekan-rekan di sini Bapak Ibu juga ada yang terlibat juga di Sekolah Bina Iman Keluarga Sahabat Kristus. Dan beliau juga adalah ketua Dewan Pengawas Yayasan STT Saat. Dan beliau juga adalah ketua umum Christian Professional Forum dan beliau berjemaat di GKI Halimun dan juga beliau juga pelayanan di sana. Dan Bapak Ibu dan yang terpenting adalah beliau itu juga di tengah-tengah kesibukannya, dia adalah seorang suami ya dari evangelis Anne Kartawijaya dan ayah dari 2 anak yang tadi Bapak Ibu juga sudah nonton ya videonya, yaitu Timotius dan istrinya Sofana dan Tadeus dan istrinya Angela. Nah, tema firman hari ini kita akan melihat bahwa Allah itu memberikan waktu yang cukup buat setiap orang tua untuk membangun hubungan dengan anak-anaknya di tengah kesibukan pekerjaan dan pelayanan. Mari kita sambut Bapak Christian Kartawijaya. Terima kasih Pak Denny untuk introduction-nya. Saudara Shalom, selamat siang. Senang sekali boleh ketemu lagi. Saudara, kita akan bersama-sama mau memperhatikan satu tema yang kalau saya lihat bulan ini saudara punya tema hidup konten, betul ya? Hidup yang berkelimpahan. Nah, saya mau bahas satu aspek yaitu tentang finding the balance in the family, dalam keluarga, dalam usaha, dan juga di dalam ministry ya. Untuk itu mari kita minta pimpinan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba berdoa supaya Roh-Mu yang kudus memakai satu kali lagi hambamu di tempat ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan.
Untuk setiap jemaat yang sudah hadir, yang menyempatkan diri untuk duduk diam mendengar suara Tuhan. Setelah kami memuji-muji Tuhan, mendoakan dan berdoa memuji-muji Tuhan, sekarang waktunya Tuhan mau berbicara pada kami. Sampaikanlah pesan-Mu Tuhan untuk setiap kami, supaya tidak ada satu orang pun yang tinggalkan tempat ini tanpa membawa pesan dari Tuhan. Hamba berdoa supaya Roh Tuhan memakai hamba-Mu untuk berbicara sesuai dengan yang Kau kehendaki, yang Kau mau sampaikan pada setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hamba usir segala kuasa jahat, kuasa yang mengganggu kami, membuat kami tidak bisa mendengar firman dengan baik. Dan hamba berdoa supaya kami saat ini bisa duduk diam, bisa dengan teliti dan fokus mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Saudara, mari kita melihat satu bagian firman Tuhan yang hari ini saya mau sampaikan. Ya, kita membuka satu Filipi. Ya, kita membuka satu bagian firman Tuhan, yaitu dari bagian Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Saya akan bacakan untuk saudara. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar. Baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian jauh saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Hari ini saya mau mulai dengan satu fokus ya. Saudara tadi dimulai dengan satu video yang diminta sama Edward. Dia dengar kesaksian waktu anak saya pulang ke sini dan kami merayakan pernikahannya. Terus anak-anak saya diinterview sama Ibu Yani, salah satu pendiri Unike, tentang bagaimana papa dan mamanya. Saudara, bukankah akhirnya hidup saudara yang punya keluarga, ujung-ujungnya akan bagaimana kesan anak-anak saudara mengatakan tentang saudara, betul gak? Ya, apa yang anak-anak akan ingat. Nah, kadang-kadang kita nafsu besar, tenaga kurang. Ya, kita mau perhatiin ini, mau perhatiin itu, tapi nggak ada kesempatan. Nggak ada kesempatan. Saya pernah baca satu buku, judulnya 5 Things That You Have to Do Before You Die. Kalangan Dr. John Iso. Nah, buku ini mengatakan ada 5 hal yang kamu harus lakukan sebelum kamu mati. Gimana caranya buku ini ditulis? Dia survei, semua orang Kristen ataupun semua orang non-Kristen pun boleh katanya, masukin siapa yang paling bijaksana di sekeliling hidupmu. Siapa yang membawa dampak, membawa impact dalam hidupmu. Terus mereka masukin ribuan nama, kemudian diteliti satu-satu, akhirnya di squeeze, dan kemudian dapat 400-500 orang. Kemudian diteleponin, disurvei lagi, kemudian dapat 200 orang dan diinterview. Dan akhirnya buku ini mensimpulkan bagaimana orang bisa hidup bijak sampai akhir. Nah, yang menarik saudara, salah satu komen daripada orang tua ini sama, ada 5 hal ini. Satu komennya, live without regret. Hidup tanpa menyesal. Bukankah banyak dari Bapak Ibu yang punya mimpi banyak, betul gak? Mimpinya banyak, maunya banyak. Mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, tapi gak pernah melangkah. Ya, mimpinya banyak, saya mau gedein anak, saya mau punya hubungan yang baik dengan anak, tapi saudara gak pernah melakukan effort apapun. Sibuk dan lain-lain. Nah, ini hari ini saya mau mulai dengan kata-kata yang Paulus katakan. Memang ada keinginan, selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan. Saudara tidak mau pakai kesempatan itu. Kesempatan satu kali saya punya mimpi, kalau bisa saya mau ngajarin anak saya sendiri. Mau membuat dia punya moral yang baik, punya apa. Dan akhirnya kami putuskan untuk homeschool waktu itu. Ya, jadi tengah kesibukan saya, waktu itu masih jadi direktur keuangan, saya homeschoolin anak saya. Jadi saya punya tugas ngajarin fisika, matematik, yang ngajarin physical education. Ya, jadi saya ada beberapa hari yang saya pakai kurang lebih 1 jam 2 jam untuk ngajar dulu. Kemudian ada waktu saya mendedikasikan hidup saya sampai saat ini untuk hidup bersama mama saya dan istri saya juga.
umur 93 tahun, saudara. Mama saya ini wanita bukan hanya bijak tapi tangguh. Nah ya, karena saya ditinggal papa sejak umur 13 tahun. Dan mama saya waktu itu dagang di pasar rumput, dagang baju, penjahit, kemudian bikin kancing. Dan anak-anaknya 5 orang belum punya kerjaan, semuanya masih kuliah. Dan katanya, Tuhan beserta kita, mari kita berjuang. Nah jadi dikasihlah tugas, saya tugasnya apa? Pulang dari SMP SMA Kanisius waktu itu langsung pergi ke pasar rumput, dagang jam 1 sampai jam 5 sore tutup toko. Kemudian bikin kancing, dikasih main 1 jam, kemudian bikin kancing baju untuk pesanan besok, kemudian saya suruh belajar. Tiap hari begitu. Waktu itu komplain banget saya, ya komplain banget. Tetapi akhirnya saya tahu, oh Tuhan lagi siapkan saya untuk sesuatu yang berbeda. Saudara, mama saya sekarang udah 93 tahun. Dan dia masih hidup dan dia tinggal sama-sama saya. Dan saya pikir ini waktunya to give blessing untuk mama. Ya, saudara, kadang-kadang kita mau punya kesempatan untuk camping, pergi sama anak. Tapi itu cuman maunya aja, lakuinnya enggak. Nah ya, atau kita juga mau piting-pitingan sama anak. Kita maunya aja, tetapi ya enggak ada waktu. Dan akhirnya lewat pes ya. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini ada satu firman Tuhan menjadi ayat hafalan saya yang saya mau bagikan. Dan saya mau ajak saudara merenungkan dengan baik dengan bacaan dari Filipi tadi, yaitu di Efesus 5 ayat 15-17. Karena itu saudara perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Saudara ingat ayat ini ya, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Ya. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh tetapi usahakan supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kenapa saudara? Karena saya percaya waktu itu cukup unik. Saudara setuju sama saya? Waktu itu waktu yang gak bisa ditahan-tahan. Saudara mau lakukan apapun, waktunya clicking, jalan. Saudara mau diem, waktunya jalan. Tapi kalau saudara yang masih muda pacaran enak, terus saudara bilang, ini momen-momen ini jangan berlalu cepat. Dia harus ditahan. Bisa ditahan gak? Gak bisa juga. Tetap jalan, cepet-cepet. Ya, kalau kita udah tua, 60-70 tahun, kita lihat kayak angin, hilang. Tiba-tiba udah tua saya. Ya. Nah, saya pun udah tua, saudara, udah lakcap ya, jadi udah 60 ya. Jadi kan gak bisa di stop. Dan gak bisa waktu itu saudara waktu yang ada batasnya. Saudara tahu gak, kalau di sini nih, di scan atau di sini, kalau di scan sama Tuhan ada expirednya. Ada waktu selesainya. Kayak susu, bisa basi. Ya. Nah saudara ini tapi gak ketahuan expirednya kapan, betul gak? Mama saya udah 93, mama bilang kayaknya 90 udah cukup deh. Tapi gak dijemput-jemput sama Tuhan. Ya. Dan saya rasa itu adalah yang satu misteri bukan? Kapan? Tapi kita ada expirednya gak? Ada, gak bisa hidup forever ya. Nah ini ciri-ciri waktu. Dan waktu yang sudah jalanin, sudah punya pilihan. Mau kronos atau mau kairos. Mau yang sifatnya kronologi, saudara cuma dikenal nama Christian Kartawijaya. Lahir 9 Januari. Ya. Terus kemudian bekerja di sini, sekolah di sini. Kemudian punya anak ini, mati. Misalkan gitu ya. Dan akhirnya ada di batu nisan. Itu kan kronos. Tapi di tengah-tengah kronos ini ada nggak kairos? Waktu apa tuh kairos itu? Jadi di dalam firman Tuhan ada 2 macam waktu. Satu yang sifatnya kronologi, satu yang sifatnya kronos. Waktu yang kita berhasil memanfaatkan, menggunakan kesempatan, sehingga di dalam waktu yang terbatas itu, kita mempengaruhi orang lain, kita berdampak orang lain, dan kita punya kesempatan ilahi, dan kita bisa membuat anak-anak kita itu bertumbuh, behave, dan punya rasa sayang, dan dia bisa bersaksi, dan dia bisa melihat satu orang ayah, satu orang ibu yang mempengaruhi banyak orang. Dan dia bukan hidup egois, dia hidup bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia hidup berdampak orang lain. Nah itu waktu kairos. Sudah banyak yang punya mimpi, ya mimpi yang banyak tadi buku itu mengatakan live without regret. Karena banyak anak-anak Tuhan maunya banyak,
tapi cuman buku mimpi yang ketemu. Tapi nggak pernah dilakuin, nggak pernah berani melangkah. Mau melangkah tuh takut banget. Dipanggil menjadi hamba Tuhan sejak SMA, akhirnya dia terus menerus, dia dagang, dia jadi sarjana biologi, dia buka toko furniture, apa aja gagal. Sampai umur 45 tahun akhirnya dia tahu Tuhan tidak berkenan dan akhirnya dia mau taat. Dia berjalan satu langkah dan dia jadi pendeta. Itu kakak ipar saya, ditahbis umur 49 tahun. Ya. Kenapa? Karena turit, gak peka. Setiap saudara punya panggilan khusus. Itu yang namanya kairos. Nah di dalam waktu yang terbatas itu, kata John Maxwell, kita itu seperti punya waktu itu kan saudara sama gak sama saya waktu itu? Sama, 24/7. Punya 168 jam per minggu. Nah kita punya box yang sama, koper yang sama, tapi isinya beda, betul gak? Ada yang isinya penuh, tapi ada yang isi sedikit, udah cukup lah. Ya. Anak-anak muda saya mau katakan, ada 3 tipe orang itu. Satu tipe yang namanya the quitter. Waktu baru mulai sedikit, dia udah ketemu kesusahan, terus dia gampang quit, gampang berhenti. Jadi akhirnya isinya sedikit, tapi dia udah quit. Tapi ada yang kedua, campers. Campers tuh tenda, buka tenda. Dia udah naik, udah ngisi dan udah merasa berhasil, udah merasa hebat. Kemudian dia tenang, dia buka tenda dan dia eng-eng. Ya, tadi saya baru tahu orang Jawa nggak tahu eng-eng ya. Eng-eng itu artinya apa ya? Santai-santai nggak ada gunanya. Ya, asal bahasa saya eng-eng botol ya. Eng-eng nggak ada gunanya ya. Nah, jadi saudara eng-eng dan dia merasa udah cukup. Dia udah tenang, terus disuruh maju, ayo maju. Nggak mau maju. Tuh anak muda banyak yang begitu gak? Banyak. Ya, baru jadi jual online aja udah merasa berhasil bukan main. Ya. Kalau saya bilang sama anak saya di atas langit ada langit tim. Ya. Dia pikir gue udah paling top, udah paling hebat. Nah tapi bisa gak kita jadi the climbers? Kita naik terus, karena kita belum menjadi the best version of God. Ingat ya saudara ya. Jadi bagaimana kita ngisi waktu? It's depending on you. Bagaimana persepsi kita memanage itu. Nah saya mulai masuk di dalam beberapa poin yang saya mau saudara-saudara bawa pulang. Yang pertama, hidup yang konten itu kata firman Tuhan harus dipelajari. Hidup yang balance itu harus dilatih. Firman Tuhan di dalam Filipi 4 tadi, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, contentment itu ternyata waktu kita lihat bahasa Yunaninya, itu harus dipelajari dengan pengalaman hidup. Seri pengalaman hidup. Jadi kadang-kadang kita merasa konten ketika kita mengalami sesuatu yang kelihatan hebat banget. Tapi kata Tuhan, it's not that one. Itu baru pendahuluan. Ya, saya waktu muda, saya guru les yang sangat berhasil. Karena banyak yang mau saya les sama saya, ya kan. Jadi lumayan dah. Yang saya ngajarin naik kelas gitu ya. Bukan turun kelas ya. Nah kemudian habis itu saya pikir, wah saya mungkin jadi guru les aja deh sepanjang hidup saya. Bisa gak? Bisa. Saya gak mau naik lagi. Nah itu yang tadi saya sebut campers. Bisa juga. Tapi kata Paulus, aku tuh udah belajar dalam Tuhan menempa saya. Tuhan menempa saya. Nah, saudara, saya mau berbicara pada tipe orang yang pertama. Tipe orang pertama sebagian saudara di sini, mungkin Tuhan mau berbicara karena saudara ini eng-eng tadi. Bukan eng-eng, ya eng-eng, ya kan. Jadi merasa tenang, tapi saudara malas-malasan, dan saudara tidak memacu hidup saudara, dan waktu saudara sebagian besar untuk tidur. 8 jam, ya kan? Udah pasti. Ya. Habis itu sebagian lagi untuk main game. 2-3 jam. Sebagian lagi untuk Instagram. TikTok. 2 jam, 3 jam lagi. Sebagian lagi untuk makan. Demen makan, ngopi, dan lain-lain. Itu 1 jaman. Sebagian lagi untuk ngomongin orang. 1 jaman. Ya. Nah, jadi
kita katanya firman Tuhan, untuk orang tipe ini firman Tuhan. Hai pemalas, pergi kepada semut, lihat tingkah lakunya, jadi bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, tidak ada pengaturnya, tidak ada penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas, mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Berapa lama lagi engkau bangun dari tidur? Saudara, banyak yang tipe snoozing. Snoozing itu snooze. Jadi kalau kita stay awake tapi nggak bangun-bangun, kita snoozing lagi. Siapa tuh? Ya. Keinginannya sih ada, pengen bangun pagi. Ya, saya tahun ini saya kurangin waktu tidur setengah jam. Karena saya dengar podcast, di dalam podcast itu dikatakan, kalau kamu tidur 8 jam itu kebanyakan, mungkin 7 jam. Terus kalau udah 7 jam mungkin 6,5 jam cukup. Coba ketemukan balance katanya. Terus saya bilang, oh iya gue udah 7 jam, coba saya tidur 6,5 jam. Jadi saya dapat setengah jam. Setengah jam kalau saya kaliin 365 hari, jadi dapat 180-an jam. 182,5. Nah 182,5 ini saya pakai, ternyata bisa dapat waktu tambahan yang lumayan. Ya, saudara, saya pikir-pikir betul juga tuh ya. Jadi kamu katanya kalau kamu malas jangan makan, katanya gitu. Nah untuk yang pemalas, saudara tegurannya yuk lebih rajin. Tapi ada juga teguran yang lain, sebagian saudara kerja terus, tapi nggak pernah istirahat. Nggak pernah duduk diam, nggak pernah dengar firman Tuhan, nggak pernah ada sabatnya. Ini juga cilaka juga. Ya, jadi saudara kerja terus, keluarganya berantakan. Kerja terus, anak-anaknya pakai obat. Kerja terus, tapi istrinya selingkuh. Karena nggak pernah diajak ngomong, nggak pernah ditoel-toel. Atau suaminya nggak pernah ditoel-toel sama ibu-ibu. Ya. Nah ini masalah yang berbeda lagi. Ya, jadi ini ada panggilan untuk punyalah sabat. Ya, karena kita ingin sukses, kita pacu diri kita. Saya bilang sama teman-teman di usaha, kadang-kadang kita itu ya, kalau Tuhan berkati kita seperti Midas. Apa yang kita pegang jadi emas. Kita lakukan ini jadi gede. Kita lakukan ini jadi gede. Dan kita tergantung kita mau injek gasnya sejauh mana. Betul gak? Ini pengusaha di Bandung yang punya hotel, yang punya mall dan lain-lain. Chris, saya mau bilangin kamu, saya udah cukup tua, saya 10 tahun lebih tua dari kamu. Kok kamu mesti sebagai anak Tuhan, berkat Tuhan dikasih. Berkat Tuhan dikasih. Lama-lama jadi berkat Tuhan itu membuat saudara greedy. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini. Lama-lama kita baru tahu gak ada lagi waktu doa. Gak ada lagi waktu ministry. Gak ada lagi waktu bercakap-cakap sama anak. Gak ada lagi waktu makan malam bersama. Dan saya tahu I pass my boundary. Saya sudah kelewatan. Saudara, banyak yang kehilangan waktu bersama Tuhan. Karena kenapa? Karena hidup balance itu memang makin lama makin susah, jam kerja makin panjang, nggak teratur. Terus ada yang shift kerjanya dapat hari Minggu, hari weekend. Ya mantu saya seorang perawat di Seattle Women and Child, ya si Angela itu. Dan satu kali saya telepon, iya saya mesti kerja hari Minggu. Tapi dia berjuang, dia catching up dengan adanya Komsel. Ya, mungkin itu Komsel saudara mungkin udah dilupakan. Udah gak pernah ikut, gak pernah komitnya komat kamit. Ya, banyak yang begitu, ikut. Tapi cuman semangatnya limun, habis itu habis. So, saudara mulai saat teduh, kau pulang camp saat teduh. Ya, lama-lama gak pernah lagi baca. Ya lama-lama cuman baca 2 menit, gak dapat apa-apa. Dengerin gini, ya Tuhan terima kasih ya. Oke, saya mau pergi ya Tuhan, mau pergi ya. Saudara, mungkin ada waktu yang sudah hilang karena tekanan keuangan, tuntutan kerja, sosial media ini juga paling cilaka sosial media. Ya, bangun pagi, ada yang jam 12 malam gak tidur ya, ngapain? Karena waktu saya ulang tahun, dia selamatin saya jam 12:01. Jadi saya juga mau ikut-ikutan jam 12 malam saya standby. Jadi saya selamatin semua grup. Ya, saya kasih jempol sana, jempol sini, jempol sana. Ya kan capek kan? Ya. Oh anniversary, terus banyak temen ya.
Saudara, dan juga kita nggak mau ketinggalan FOMO ya. Jadi kita takut ketinggalan, jadi kita baca berita. Saudara, ada juga yang main games. Sekarang saya baru tahu anak-anak muda, keluarga muda. Ya, satu kali ibu-ibu muda datang ke saya. Dia bilang, Pak, tolong Pak ngajarin anak saya yang paling besar. Kan anak ibu masih bayi. Ya bukan yang itu Pak, itu tuh. Oh, suaminya. Kenapa? Suami itu Pak, suami keluarga saya punya nih, suami. Saya baru tahu punya suami muda. Emang ibu udah tua? Iya, maksud saya suami yang tipe sekarang Pak. Bapak belum khotbahin. Apa itu? Suami itu suka main game Pak. Me time. Me time-nya 2 jam, 3 jam, 4 jam. Lupa dia, saya lagi sibuk-sibuk bayi. Dia, tunggu dulu nih, tanggung nih. Tinggal mau dapetin chips nih, tinggal dikit lagi nih. Ya. Nah, saudara, bertobatlah ya, suami-suami muda. Ya. Karena kerajaan Allah sudah dekat, ya kan? Jadi saudara banyak yang main game gak kepuguan, ya. Ibu-ibu juga sama, ya. Ibu-ibu lihat TikTok, lihat Instagram yang gak kepuguan, main sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam setiap hari. Ngapain? Liatin orang ketawa-tawa, lihat sini tawa-tawa, terus kirim-kirim ke sana kemari, tawa-tawa lagi, lihat grupnya ada grup TK, grup SD, grup SMP, SMA. Reunian, cilaka 12 reunian ya. Nah saudara, saya rasa ini mengapa hidup makin susah balance? Karena banyak tantangan. Ya, banyak tantangan untuk menyukacitakan hati. Untuk anak muda. Waktu saya muda, waktu bapak muda dan ibu yang senior ya. Kita kalau kena pornografi, pornografinya hitam putih. Stensilan. Ya kan, gak berwarna. Tapi sekarang, luar biasa loh. Kayak saya bilang sama anak saya, Tim, papa mau cari tahu siapa yang baik banget nih, dari Unique nih saya rasa. Apa-apa, itu tiap kali papa buka Facebook dikirimin sepak bola Manchester United. Ya, kan papa demen, nih kayaknya ada orang yang memperhatikan papa loh. Papa, ya. Kita punya handphone itu, bisa denger kita. Ya kan ya, handphone bisa denger loh. Seolah-olah. Terus kalau Bapak klik selalu bola. Klik bola. Jadi ada big data yang rekam Bapak. Yang lucu, istri saya kan baru ngawinin. Kita ngawinin kemarin, terus istri saya tanya sama saya. Saya mendingan katanya ada yang bisa diginin loh. Supaya bagusan. Ya. Terus bisa ditarik supaya gak keriput. Katanya tarik sini. Di Instagram dia sama saya keluar yang keriput-keriput gini. Ya. Dokter dan lain-lain ya. Nah kata anak saya, papa, itu namanya big data. Saudara bisa bayangin yang muda-muda, kalau saudara-saudara klik pornografi, klik seksual, itu mengejar. Dan itu membuat saudara addicted. Itu membuat saudara tidak bisa lepas dari itu. Nah itu yang membuat susah. Itu yang terjadi loh sekarang. Sekarang makin susah untuk hidup. Murni hidup suci itu makin susah. Jadi panggilan Tuhan hari ini yang saya mau sampaikan, selamatkan waktumu. Redeem your time. Pergunakan waktumu. Pergunakan itu di dalam bahasa aslinya dikatakan redeem. Redeem artinya menebus kayak dari pasar. Saya mau nebus sapi saya. Saya mau nebus dan saya ganti dengan sesuatu. Jadi dia tahu hari-hari ini jahat, waktu-waktu ini jahat, sehingga dia mesti redeem. Nah redeem itu artinya mesti ada harga yang harus dibayar. Jadi kalau saudara punya waktu, saudara mesti redeem. Kalau saudara nggak redeem, eng-eng, akibatnya saudara hidupnya eng-ing-eng, ya kan? Benar. Nggak punya apa-apa, nggak punya dampak. Nggak bisa berhasil. Ya. Jadi waktu tiap kali kita cemas. Karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, ini adalah concern saya yang besar. Ya. Jadi punyakah kita saat ini kita redeem? Atau hidup kita lalui dengan sembarangan? Apa saja kita ambil? Apa saja kita lakukan? Yang ini, yang itu. Terus kita ikut reunian, kita ikut ministry, kita ikut acara keluarga. Kalau saudara orang Batak kan, ya teman-teman saya yang Batak juga susah. Karena ada arisan
arisan dari tulang ini, arisan dari om ini, arisan itu. Saudara bilang kita nggak enak nih, ada kematian, ada ini, mesti pakai ini, mesti pakai itu, mesti kesini. Habis waktunya. Di Indonesia itu luar biasa ya. Kita baru kenalan sekali diundang kawin. Bukan diundang kawin, diundang ke pesta kawin ya kan. Bahaya nih ya. Jadi diundang ke pestanya, betul gak? Ya baru ketemu, diundang sini, diundang sana. Kok kita hadirin pesta pernikahan tuh? Ya, tewas saya. Ya, saya punya karyawan 4.900-an ya. Dan ada 2.000-an yang masih muda. Coba kalau dia undang, saya tiap minggu ada undangan. Ya. Belum lagi yang kematian, betul gak? Ya. Di Indonesia itu saudara mesti hati-hati, kalau nggak burn out saudara. Ciri-ciri burn out itu capek, no time other than work. Ya ikut arus, udah deh gue ikut aja. Ya. Udah nggak mau peduli, gampang marah, sensitif, depresi, sulit tidur. Nah kalau saudara mengalami itu, mungkin saudara seperti si monyet ini. Nih. Nah, kenapa? Karena saudara apa saja diambil. Gak bisa kontrol hidup. Di depan ambil tuh ya. Apa aja diambil. Dan bukan hanya ambil, saudara mulai serakah, mulai lihat orang lain. Gue diambil aja ya. Ya ada yang begitu gak? Dagang ya. Nah, lihat tuh ya. Nah, jadi kadang-kadang kita nggak bisa kontrol, semuanya oke, nggak bisa say no. Ya, jadi kebiasaan kita sudah berubah. Kita menjadi orang yang ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu, ambil ini, ambil itu. Akhirnya istri dan anak kita ataupun pasangan kita melihat, aduh capek deh gua. Lu apa lagi? Ya. Nah tuh lihat, dapat bisnis baru, ya kan? Ya. Ambil lagi, ya. Ambil lagi yang itu, ya nah. Saudara, akhirnya kita jadi nggak pasang antena sama Tuhan. Hidup kita jadi untuk diri sendiri. Hidup kita egois. Kita nggak tahu lagi Tuhan lagi tegur atau bukan. Tapi bukan jemaat Abaraf sih. Sebagian saudara udah datang ke sini. At least saudara dengar saya, ya kan? Saudara udah pasang antena. Tuhan mungkin negur saya dan saudara-saudara, hati-hati. Atau saudara ini menjadi hidup yang sangat cepet-cepet. Apa-apa cepet-cepet. Jadi nggak go deep. Saudara nggak mau baca buku lagi. Saudara nggak pernah dengerin podcast yang baik. Saudara nggak pernah self-enrichment yang baik. Saudara kehilangan momen untuk membuat saudara peka dengan apa yang Tuhan mau. Jadi akibatnya apa orang tipe ini? Janji komat kamit. Datang terlambat terus. Mau ikut komsel kadang datang kadang lupa. Sampai yang teleponin merasa bersalah. Maaf ya saya telepon lagi ya. Ya. Kesian kan pembimbing ya. Pembimbing ada yang begitu. Saya gak enak WA-in dia. Ya. Nah saudara bertobatlah, betul gak? Yang sering begitu. Terdorong apa-apa cepet-cepet. Padahal katanya John Ortberg di dalam satu bukunya. Love and hurry is two different things. We want to love, tapi we don't have time. Apa-apa cepet-cepet. Jadi gak pernah ada waktu lagi kita ketuk pintu sama anak, saya mau doain kamu. Anak sebelum sekolah saya kasih doa blessing. Sebelum dia hadapin ujian, papa mau doa yuk untuk kamu. Mama mau berdoa. We are missing the point. Saudara, katanya John Ortberg, love and hurry is two different fundamental. Love takes time. Time is one thing that hurrying people do not have. Itu John Ortberg katakan, betul gak? Orang yang terlalu terburu-buru nggak punya waktu. Atau dia nggak mau ngatur waktu, itu dua hal yang berbeda. Karena saudara mungkin seperti lagu The Greatest Showman. Never be enough, never be enough. Ya, iya kan? Saudara mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Saudara make up your mind. Apa yang menjadi salah satu yang katanya Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi saudara saya percaya pengalaman hidup kita mengajar kita apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Pengalaman hidup saya mengatakan what is enough, enough. Saudara beda
kriteria enough for me, kriteria enough untuk Pak Denny beda. Tiap Tuhan taunya dari mana? Taunya dari relasi dengan Tuhan. Saudara, waktu saya berbicara di sini, saya harap saudara bukan hanya ngangguk, oke, amin, tapi saudara catat nanti pulang atau di handphone, apa teguran Tuhan hari ini. Saya banyak journaling, saya banyak catat, kalau saya dengerin khotbah, supaya nggak ngantuk saya catat. Khotbah yang jelek pun jadi bagus. Karena saya catat apa poin. Saya selalu bertanya apa yang Tuhan mau sampaikan hari ini. Waktu saya mau saat teduh, saya tanya lagi. Tuhan, hari ini saya ngalamin masalah ini di kantor. Ya, saya memimpin 18 pabrik, hari ini pabrik ya. Terus ada 10 jenis usaha yang berbeda-beda. Saya tanya apa ya Tuhan yang mau Tuhan katakan. Dan saya terbiasa, saya baru tahu Tuhan itu melatih kita dari kita muda. Waktu saya dari SMP sudah sibuk hidup saya. Dulu saya komplain, kenapa Tuhan kok hidup saya nggak seperti remaja lain yang bisa punya mobil, punya motor, hidup saya nggak begitu, naik bus, nggak berkelimpahan. Kenapa Tuhan kok saya sibuk banget, mesti ke pasar rumput, dagang, terus mesti bikin kancing, mesti bantuin toko kelontong engkong saya. Kenapa ya? Terus pas kuliah kenapa mesti kasih les, mesti ini, kok saya beda. Tapi waktu saya umur 20, 30, terus saya mulai pegang, dikasih tanggung jawab jadi CFO, kemudian jadi CEO, saya baru tahu, oh God's preparing me. Tuhan mempersiapkan masa susah itu untuk sesuatu yang di depan. Ini perkataan yang sama sama Yusuf bukan? Kata Yusuf ya, Tuhan saya baru tahu tuh engkau memang mereka-reka yang jahat, saudara-saudaraku, tapi engkau mempersiapkan aku untuk menyelamatkan Israel. Jadi saudara jangan khawatir dengan masa susah itu. Ya, aku tahu apa itu kekurangan, apa itu kelebihan. Nah tentunya bagi saudara, mau nggak saudara perambat ritme hidup saudara? Mau nggak saudara mulai slowing down? Kalau saudara udah mulai kehilangan, saudara mulai bingung, apa ya? Tuhan mau saya apa ya? Habis ini saya mau diapain ya? Mau ngapain lagi ya? Saudara mesti mungkin slowing down. Mulai banyak doa, banyak catat. Be still and know He's God. Bisa tenang. Tahun 2011, saudara, saya kerja 17 tahun, waktu itu di Indosemen, saya jadi direktur keuangan. Kemudian saya putuskan untuk berhenti bekerja. Benar-benar berhenti, bukannya sabbatical, berhenti. Dan saya masuk sekolah seminari, namanya Southwestern Baptist Theological Seminary di Texas. Kemudian istri saya ngambil PhD, saya ambil master. Kemudian di situ teman-teman Unike doain saya, utus saya. Kemudian setelah 2 tahun, 3 tahun saya studi, saya comeback tahun 2013. Dan saya merasa 2 tahun itu waktu be still and know you are God. Kita katanya, kenapa saya gak berani lakukan itu? Saya baca buku Halftime. Halftime karangan Bob Bradford. Ya, Halftime ini mengatakan dalam hidup manusia itu ada umur 40 sampai 50 tahun. Waktu itu saudara akan digoncangkan. Mulai merasa kok hidup saya begini-gini aja nih. Ya, kok apa hidup saya menjadi misalkan buka toko roti, terus toko rotinya udah mulai stuck. Atau hidup saya ini jadi account payable, bagian pajak, kok kayaknya mulai bosen, mulai stuck. Saudara dalam usaha juga begitu, kadang-kadang kita mulai pikir apa nih. Nah waktu itulah Tuhan berbicara. Tuhan mengatakan, Yayasan Unike udah 17 tahun, sekarang waktunya kamu move on. Dan kami bertanya sama Tuhan, dan disitulah Pak Denny, tadi saya belajar teens parenting. Saya ketemu dengan Richard Ross yang punya The True Love Waits, ya, dan berbagai gerakan di Southwestern itu, dan saya mulai dibakar lagi, disemangati lagi. Tapi celakanya pas pulang gak ada gereja yang ngundang saya jadi hamba Tuhan. Abalaf juga gak undang, ya kan. Yayasan Unike juga gak undang, ya kan. Yayasan Unike aja, yayasan saya gak berani ngundang saya, ya. Tapi yang ngundang perusahaan-perusahaan besar, ya. Jadi ada 5 perusahaan yang kasih saya tiket untuk jadi CEO di berbagai perusahaan. Dan termasuk Indosemen, Heidelberg Semen, dari Jerman datang, interview saya, tiap 6 bulan datang, are you done? Are you done? Ya, dan akhirnya saya bingung sekali dan saya bertanya-tanya, Tuhan what next? Itulah saya diputuskan habis itu
Pak Paul Gunadi mengatakan, gue udah bilangin dari dulu nggak usah sekolah. Ya. Jadi katanya di orang seperti lu, katanya di C-level, di public company is very rare. You go for it. Nah akhirnya saya melangkah lagi. Dan udah melangkah saya baru tahu, oh saya kembangin bukan hanya family ministry, sekarang marketplace ministry. Itulah tadi saya jadi ketua umum Christian Professional Forum yang sekarang ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, terus ada Pontianak, Medan, Banjarmasin dan beberapa kota yang relay ke kita di bawah Saat. Dan saya baru tahu, oh saya dipanggil Tuhan, kerjaan hanya endorsement. Tapi sebenarnya bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan lebih dan lebih lagi. Amin. Saudara, hidup saudara itu seperti bejana. Saudara mau diisi Tuhan sampai melimpah-limpah, itu hidup konten sebetulnya. Bukan hidup konten artinya kaya, diberkati, banyak usaha, banyak bisnis, tapi kok keluarganya hancur, nggak melayani lagi. It's not hidup konten. Saudara kehilangan the point. Ya, you love itu cicipan surgawinya, bukan Tuhannya. Seperti Marta dan Maria dikatakan, Marta, Marta kenapa? Jadi mau nggak saudara bukan hanya melakukan ini, melakukan itu, tapi duduk diam di hadapan Tuhan. Apakah saudara duduk diam di hadapan Tuhan ini, saudara lakukan nggak? Ya, lakukan nggak di dalam hidup saudara? Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau saudara lakukan nggak lakukan apa-apa, ini seperti video ini. Saudara-saudara saya diutus Tuhan karena saudara-saudara seperti ini, hanging. Bebannya berat. Ya, nggak bisa apa-apa dia. Saudara banyak dari saudara yang mesti dibantu. Karena saudara nggak melakukan apa yang Tuhan persiapkan, pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan sebelumnya. Seperti Efesus 2 ayat 10, betul gak? Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Do you know pekerjaan baik itu? Kamu tahu gak pekerjaan baiknya? Kamu tahu gak apa yang Tuhan sudah siapkan? Apa yang Tuhan telah persiapkan? Desain Tuhan itu apa? Kalau saudara sebagai ayah, tahu gak saudara bahwa saudara dipersiapkan menjadi ayah yang bagaimana? Saudara menjadi ibu, ibu yang bagaimana? Menjadi pengusaha, pengusaha yang bagaimana? Tanya gak sama Tuhan? God, what's for me? Apa saudara udah kehilangan fokus? Apa saudara-saudara ikut-ikutan? Semua kumpulin bola sama kardus, semua akhirnya kardus sama bola kita kumpulin. Ini buku Max Lucado. Ya. Jadi kadang kita tuh kumpulin sesuatu yang percuma. Ikut-ikutan sama yang lain. Selidiki hatimu, apakah kita seperti itu? Saudara, kalau saudara mau punya hidup yang konten, mau melihat Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, mau bisa mengatakan seperti yang Paulus katakan dalam segala hal, aku bisa menanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kalau saudara mau untuk itu, mau gak managing your time? Saya sejak SMA, saya punya kelompok kecil, punya komsel. Ada pembimbing yang ngajarin saya mesti atur waktu. Jadi dia kasih saya satu kertas simple dari Minggu sampai Senin. Dari jam 6 sampai jam 5 sampai jam 12 malam ada situ. Kamu bangunnya jam berapa? Itu susun waktu. Tiap hari Minggu saya susun waktu 1 minggu ke depan. Ngapain aja dagang ini. Itu saya lakukan sampai MBA. Dan sekarang saya pakai iPad. Tiap sebulan, tiap setahun, akhir tahun saya susun untuk 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Terus tiap bulan, awal bulan saya susun sebulan ke depan. Tiap minggu, hari Minggu ini seperti ini, Minggu malam saya pasti duduk di depan agenda saya. What next 1 week? Saudara, mau gak kita mengalami Tuhan? Ya, dengan hidup gak sembrono. Karena hari-hari ini adalah jahat. Mau gak kita redeem? Seperti bangku ini, saudara punya 3 kaki. Kaki keluarga, kaki karir, usaha, kaki pelayanan.
Yang mana yang sedang digigitin rayap kaki kayunya? Yang mana yang paling titik lemah saudara? Yang mana yang saudara tidak perhatikan baik-baik pembagian waktu ini? Apakah saudara sangat fokus memperkuat satu kaki saja? Apakah saudara fokus untuk pelayanan saja? Tapi keluarganya berantakan? Atau saudara fokus yang mana? Saudara, di dalam semua itu, punya enggak saudara antena? Di mana Tuhan berbicara, Tuhan mengikat ini. Atau saudara-saudara sedang digocoh sama si iblis. Saudara sedang hari-hari yang jahat ini terjadi atas saudara. Saudara mengalami kesialan, kesusahan, kecemasan. Bukan karena Tuhan desain, bukan. Karena saudara sendiri, hati saudara yang mesti berubah. Baru bisa merasakan itu. Hari ini saya mau tutup dengan satu lagu, Murnikanku Yuk. Berdoa sama Tuhan, Tuhan murnikan saya. Supaya hati saya, jiwa saya, supaya saya bisa kenalin lagi suara Tuhan, whispering itu. Ya, saya akan nyanyikan lagu ini, mungkin lagu baru untuk sebagian saudara yang udah bisa ikut sama saya. Ini lagu dari Pendeta Gito. Ya, mari kita nyanyikan lagu ini, Murnikanku ya Tuhan. Kedalaman hatiku, inilah aku hamba-Mu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikanku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita dengan-Mu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Saudara, sebagian saudara mungkin sedang ditempa Tuhan, sedang dimurnikan sama Tuhan. Yang saudara mau lakukan, ternyata Tuhan obrak-abrik. Ternyata saudara mengalami kesusahan demi kesusahan. Kadang-kadang yang saudara mau, tapi kok nggak Tuhan kasih. Mungkin ada sesuatu yang saudara harus bereskan. Mungkin saudara tidak hidup jujur, tidak hidup berintegritas. Mungkin sebagian saudara dikasih keberhasilan demi keberhasilan. Tapi keberhasilan itu justru menyesatkan saudara. Membuat saudara menyeleweng, membuat saudara tidak berintegritas, membuat saudara menikmati uang, menikmati semua itu. Mari yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyikan ini menjadi lagu doa kita. Tuhan ku datang tertunduk malu. Tuhan ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba
Beberapa saudara yang hari ini Tuhan tegur, Tuhan kata, dan saudara-saudara mengatakan, Tuhan benar, murnikan saya, taruh tangan saudara di dada. Dan mari kita bersama-sama minta belas kasihan Tuhan untuk memulihkan keluarga, memulihkan karir, memulihkan usaha, memulihkan pelayanan. Pulihkanku, dekati hatiku, agar ku tersadar, menderita denganmu. Murnikanku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Ya Bapa, ya Tuhan kami. Tuhan sayang pada jemaat di Abaraf. Tuhan sayang pada setiap kami. Karena Tuhan masih mau kami kembali pada Tuhan. Kami sudah banyak terjatuh di dalam hari-hari yang jahat. Kami tidak redeem waktu kami. Kami tidak selamatkan waktu kami. Kami banyak menggunakan waktu yang sia-sia. Kami banyak menggunakan waktu untuk diri kami sendiri. Tapi keluarga kami, pelayanan kami, Tuhan kami tinggalkan. Ya Tuhan, bagi jemaat yang taruh tangan di dada khusus, hamba berdoa supaya Tuhan mencurahkan Roh-Mu yang kudus, supaya setiap kami menemukan panggilan-Mu kembali, supaya setiap kami boleh mendengar whispering dari Tuhan, bisikan Tuhan, supaya kami boleh menjadi ayah dan ibu yang lebih baik di dalam keluarga kami, supaya kami bisa menjadi anak yang lebih uhau, yang memperhatikan orang tua kami dengan lebih baik, supaya kami bisa menjadi pengusaha profesional yang bisa dipulihkan, supaya kami lebih murni lagi. Ya Tuhan, pakai setiap kami menjadi the best version of you. Ya Tuhan, itulah doa hamba-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, selamatkanlah kami. Amin. Silakan duduk, saudara. Saya minta maaf, saya harus langsung jalan habis ini. Terima kasih untuk kesempatan melayani kepada Pak Budi dan teman-teman yang memberi kesempatan, biar Tuhan memberkati. Karena saya harus ke Jogja, saudara, dengan istri ada pelayanan. Terima kasih.